Ini publikasi resmi yang pernah ditampilkan oleh pasangan calon waktu itu ketika Gibran mencalonkan diri jadi calon wapres, ya. Jadi ini publikasi resmi, ya, dimuat di berbagai koran dan ini kemudian diedarkan. Waktu itu ditulis dia seolah-olah si calon wapres ini S1-nya Management Development Institute of Singapore, MDIS. Masalahnya Gibran kuliah di Orchard Secondary School tahun berapa? Kalau masalahnya kan meneliti ini kan semuanya. Itu sudah salah. Orchard Secondary itu sekolah bukan kuliah. Saya tahu, ya saya tahu tahun berapa. Tahun berapa? Katanya orang hukum. Tetapi memahami hukum ini dengan kacamata kuda, ya. Tidak komprehensif. Minta maaf Pak Subhan. Kalau orang-orang seperti Pak Subhan ini semua tampil di publik ini rusuh. Ini publikasi resmi yang pernah ditampilkan oleh pasangan calon waktu itu ketika Gibran mencalonkan diri jadi calon wapres, ya. Jadi ini publikasi resmi, ya, dimuat di berbagai koran dan ini kemudian diedarkan. Waktu itu ditulis dia seolah-olah si calon wapres ini S1-nya Management Development Institute of Singapore, MDIS. S2-nya, S2 loh, hebat loh, Magister, University of Technology Sydney, Australia. University of Technology Sydney, Australia. Hebat banget. Tapi coba kita lihat penyetaraan tadi yang sebelumnya tadi. Ternyata Mas Aiman dan semua lagi, satu lagi. Nah, kita turunkan sedikit. Ternyata pemerintah Republik Indonesia hanya mengakui, jadi tadi kan UTS, S2, University of Technology, ternyata hanya mengakui telah menyelesaikan pendidikan grade 12. Loh, kalau grade 12 itu ya SMA. Di UTS, INSERS. Jadi UTS INSA itu hanya setara dengan sekolah menengah kejuruan. Ini surat keterangan apa ini? Surat keterangan dari Dirjen Dikdasmen, dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah. Semacam penyetaraan. Semacam penyetaraan. Ini yang tanda tangan Dr. Suranto. Ya. Jadi artinya apa yang dia katakan dia S2 tuh bohong. Jadi yang dikatakan ijazah S2 itu ternyata hanya SMK. Disetarakan dengan hanya sekolah SMK. menengah. Ya, sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah. Padahal judulnya adalah University of Technology Sydney di Australia. Lagian lagi Mas Aiman. Tapi ternyata UTS itu hanya matrikulasi. Itu hanya program untuk, kita sudah cek. UTS itu hanya program untuk masuk ke perguruan tinggi. Bukan universitas, bukan strata. Bukan postgraduate. Bukan postgraduate. Dan itu sekarang sudah bubar. Namanya sekarang jadi UTS College. Ya, ini dia tunjukkan di depan wartawan di Loji Gandrung. Waktu masih wali kota. Masih wali kota. Dia tunjukkan ini loh ijazahnya marketing. Ini kita nggak usah bahas lah. Second class honorary second division ini kelas bawah. Ya, kalau atas tuh premier class. Ini yang Singapura. Singapura. Yang ini ternyata ini munculnya dari Bradford, bukan MDIS. Bradford dan MDIS memang pernah kerjasama, tapi ijazahnya bukan gini. Ini ijazah yang hanya keluar di UK, di United Kingdom. Gibran nggak pernah ke UK, dia hanya ke Singapura. Kok bisa muncul ijazah gini? Sangat meragukan, karena apalagi penyetaraannya tidak pas. Karena kalau penyetaraannya itu baru tahun 2019, sedangkan ijazah ini konon 2010. Jadi banyak sekali yang aneh. Ijazah tadi yang UTS tadi itu ijazahnya tahun 2006. Itu juga baru disetarakan 13 tahun berikutnya. Itu juga aneh lagi. Jadi intinya saya mendukung Mas Aiman. Apa yang dilakukan Pak Subhan, sarjana hukum, magister hukum. Ayo kita bongkar ijazah wapres itu yang bodong. Wapres Gibran turuti permintaan penggugat soal ganti kuasa hukum dalam perkara gugatan ijazah. Gibran Rakabuming mengganti kuasa hukumnya dalam perkara gugatan perdata terkait ijazahnya yang diajukan oleh Subhan Palau, seorang warga sipil. Dalam sidang perdana perkara gugatan perdata tersebut, 8 September 2025, Gibran menunjuk jaksa pengacara negara sebagai kuasa hukumnya. Namun pihak penggugat keberatan karena gugatan diajukan pada Gibran secara pribadi, bukan selaku wakil presiden. Saat itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun mengabulkan keberatan penggugat dan menolak kuasa hukum Gibran. Dalam sidang lanjutan kasus tersebut di PN Jakarta Pusat pada Senin 16 September 2025, kuasa hukum Gibran pun berganti. Gibran nunjuk sebuah kantor pengacara swasta gitulah buat mewakilinya.
Nah, perwakilan dari kantor pengacara swasta tersebut bernama Dadang Herli Saputra sebut pihaknya mendapatkan surat kuasa dari Gibran pada 9 September 2025. Nah, dalam sidang, Dadang dan rekannya kan sempat menghampiri meja majelis hakim buat menunjukkan sejumlah dokumen tuh. Tapi, waktu hakim memeriksa dokumen yang diserahkan, mereka menemukan bahwa salinan KTP milik Gibran ini belum ada. Selain itu, hakim juga mendapati tim pengacara Gibran belum terdaftar di sistem elektronik PN Jakpus. Hakim Budi pun meminta kubu Gibran buat melengkapi dua hal ini dan sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada 22 September 2025. Kasus bab ijazah-ijazah ini terus bergulir, guys. Tanggapan lo apa soal polemik ini? Coba. Jadi, masalahnya Gibran kuliah di Orchard Secondary School tahun berapa? Kalau masalahnya kan mau meneliti ini kan semuanya. Itu sudah salah. Orchard Secondary itu sekolah, bukan kuliah. Saya tahu, ya saya tahu tahun berapa. Tahun berapa? Ada catatannya itu hanya 2 tahun di sana, 2002 sampai 2004. Bagaimana Anda mengatakan 2002 sampai 2004? Catatan saya, ya 2007, ya dia itu masuk di MDIS. Oke, artinya silakan diprotes KPU. Kalau gini, tunggu dulu sebentar. Itu data itu dari KPU. Tunggu dulu. Silakan protes KPU sana. Bentar. Tunggu dulu dong. Saya ini dulu. Ya, saya jelaskan. Saya nggak potong-potong juga tadi. Ya kan, nyantai aja. Ya kan, 2002 ya itu masuk di Orchard Secondary School. Iya benar ya. Kemudian ya dalam kurikulumnya ya, kalau di Singapura itu ada yang percepatan yang ekspres, ada yang natural, ya kan? Ada yang 4 tahun ya, ada yang 4 tahun sampai 5 tahun ya. Kalau udah teknik ada yang 4 tahun juga. Yang dia lakukan ini 5 tahun. 2002 sampai 2007. Kemudian dia masuk. Salah. Udah sebentar dong, saya selesaiin dulu. Yuk bisa ini. Dia masuk di Management Development Institute of Singapore. Ya kan? Dia selesai 2010, berarti 3 tahun. Memang di Singapura itu, di Malaysia itu juga 3 tahun. Ya, karena itu adalah British kurikulum. Ya, karena Commonwealth countries. Kan itu. Dimanapun Malaysia, Australia dan sama itu. Kemudian begini. 2002-2007 itu 5 tahun sesuai dengan kurikulum dari Singapura. 2007 kemudian dia selesai 3 tahun 2010. Nah, MDIS ini bekerja sama dengan Bradford. Kalau di Singapura ya, mungkin ada yang lulusan dari Singapura di sini bisa koreksi saya. Untuk yang lulusan universitas negeri ya seperti NUS, NTU, SMU ya, itu berdiri sendiri. Tapi kalau yang swasta, mereka ini berkolaborasi dengan universitas yang di UK. Salah satunya adalah MDIS dengan Universitas Bradford. Ya. Dan dia mendapat ijazah Bachelor of Science bidang marketing. Dan ini dulu, bidang marketingnya ini ada unsurnya finance dan akuntansi. Kalau sifatnya komunikasi, itu gelarnya adalah Bachelor of Arts, BA. Ini perbedaannya. Kenapa di ijazah Bradfordnya itu adalah BSc, marketing, tapi dengan segi bisnisnya, dengan segi keuangannya, ya. Jadi itu perbedaannya. Terus yang saya lihat juga di situ ada gelar second class honors. Second class honors itu 60% sampai 70% kalau di Inggris ya, sistemnya di Inggris. Kalau first honor 70% ke atas. Artinya dia itu bukan orang level bawah. Bukan, ada lower lagi, lower honors. Itu 50 nilainya. Oke. Ya, ini 60%, 70%. Karena apa disebutnya adalah secondary ya class honors. Artinya itu dia bukan orang yang dibilang bodoh, ya. Dia dulu standarnya itu di UK itu tinggi, 70% di UK itu udah top banget. Ya, kenapa saya tahu? Karena anak saya lulusan UK. Katanya orang hukum. Tetapi memahami hukum ini dengan kacamata kuda, ya. Tidak komprehensif. Minta maaf Pak Subhan. Kalau orang-orang seperti Pak Subhan ini semua tampil di publik ini, rusuh republik ini. Saya mau jelaskan pertama gini, izin. Syarat menjadi presiden dan wakil presiden, coba baca di UUD NRI hasil amandemen pasal 6 dan pasal 6A. Itu clear pertama ya.
Pasal 6 itu ayat 1 itu warga negara Indonesia asli yang kewarganegaraannya tidak pernah pindah lah, gitu poinnya. Pasal 2 itu turunan-turunan dari itu diatur dengan mekanisme undang-undang. Pasal 6A ya, itu tadi pasal 6. Pasal 6A itu ayat 1, pasangan presiden dan calon presiden itu satu pasang. Ya, nggak bisa dipisah. Yang kedua, mekanismenya diatur dengan undang-undang. Itu dulu poin konstitusi kita. Kemudian turunan undang-undang itu ya, ini saya ajarin nih Pak Subang supaya jangan salah. Undang-undang turunannya dari UUD 45 itu pelaksana pemilu itu Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Biar Pak Subang belajar nih. Tadi sudah disebut di pasal 169 sekian banyak syarat-syarat administrasi itu, salah satu syaratnya di ayat R ya, ayat R kecil itu tadi sudah dijelaskan. Minimal atau pendidikan itu serendah-rendahnya atau minimal SMA atau madrasah atau yang sederajat. Nah, kemudian ini biar clear nih. Lanjut, bukan berhenti di situ aja Pak Suban ya. Di pasal di turunan pelaksananya itu PKPU peraturan KPU nomor 19 ya 2023 yang menjadi rujukan Pilpres kemarin ya, itu Bapak harus baca tiga pasal. Pasal 18 ayat 1R sama tadi syaratnya, salah satu syarat dari sekian banyak syarat adalah minimal SMA, begitulah poinnya. Pasal 18 ayat 1 ya, pasal 18 ayat 1 itu harus fotokopi yang dilegalisir ya, fotokopi ijazah. Nah ini yang penting ini 18 ayat 3 yang Bapak nggak baca. Baca baik-baik Pak. 18 ayat 3 itu ada pengecualian ya di PKPU itu. Pengecualian itu yang tadi soal administrasi yang harus dilegalisir. Pengecualian kalau dilegalisir dan keterangan, surat keterangan. Pengecualian kalau lulus dalam negeri itu tidak perlu keterangan, cukup ijazah dilegalisir. Baca nanti, ulang-ulang baca nih 18 ayat 3 Pak. Kalau lulusan luar negeri Pak, lulusan luar negeri itu bunyi di situ, ya. Jadi itu harus butuh keterangan. Nah, keterangan yang disodorkan oleh Gibran itu ada SK. Ada SK Pak, nanti Bapak baca. SK Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi itu dikeluarkan oleh Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Itu mengkonfirmasi ijazah yang setara itu, yang karena dibunyi tadi Undang-Undang nomor 7 2017 ayat 169 itu yang sederajat. Nah itu tugasnya Kementerian Dikti mengeluarkan legalitas bahwa itu sederajat. Bahkan sebenarnya jujur aja kalau kualitas, jauhlah kualitas mereka itu dari kita di Indonesia ya, dengan segala hormat. Nah itu yang berikut. Yang kedua Mbak, saya ingin jelaskan ya, tadi ini harus diklarifikasi nih. Makanya Pak Suban baca baik-baik itu semua data KPU. Kalau perlu Bapak minta secara formal, KPU akan memberikan ya, dengan catatan seizin yang bersangkutan, seizin Gibran. Nah SMA Gibran itu di Orchard Park Secondary School ya, tahun 2002 Pak ya, itu 2002. Lalu kemudian dia automatically dia lanjut, jadi dia ngambil lanjut di MDIS, Management Development Institute Singapore ya, tamat 2007. Nah itu kerjasama dengan Bradford Inggris. Jadi ijazah Gibran itu kerjasama MDIS Singapura dengan Bradford Inggris. Itu gelarnya adalah BSc, Bachelor Science, karena jurusan yang diambil itu kaitan dengan sains. Saya jelaskan juga nih dikit Pak Suban. Lulusan luar negeri itu yang setara saat itu ada 3 gelarnya Pak Suban ya. 1 BA, Bachelor of Arts, kalau dia ilmu-ilmu humaniora, sosial ya, dan lain-lain. Dia BSc kalau ilmu-ilmu teknik ya, matematik, sains, teknologi. Nah ini yang keluar ijazahnya Gibran. Ada lagi 1 gelar Pak, BFA, Bachelor of Fine Arts, kalau ilmu-ilmunya seperti desain grafis. Kita diskusi. Bagi abang seorang pengacara itu logis nggak ngambil SMA di universitas? Gini loh. Itu aja udah. Sekarang gini, yang menyatakan ini SMA kan catatan dari KPU kan?
Bukan tadi loh, penyetaraan tadi loh. Baca nggak? Bisa SMK. baca nggak tadi? Iya, penyetaraan. Lah ya bisa baca nggak? Itu kan penyetaraan oleh oleh Dirjen Didasmen. Dirjen Didasmen Ya. Indonesia kan. Ditampilkan lagi ya, ditampilkan lagi Ya. tolong produser. Jadi gini. Oke, ya itu jawab dulu itu. bukan, tunggu dulu. Bukan yang ini, Berarti yang satu. penyetaraan itu salah. Oke. Loh kok salah? Loh kan Ini yang kalau, sudah salah. kalau kita memegang ini fakta di penyetaraan ini. ini, maka ini. kita sama saja menyimpulkan ngambil SMK. Ngambil 2 SMA kan? Bentar Bang. Berarti kalau kita melihat di sini logikanya bahwa di sini hasil penyetaraan bahwa Gibran mengambil SMK di Universitas Teknologi Sydney. Jadi gini, saya jelasin ya. Mana jelasinya? Mas Roy Kasih diam dulu lah. kesempatan dulu, Mas Roy. Kasih Ini nggak kesempatan logis. dulu. Enggak. Gimana menjelaskan Anda orang selalu ambil berpersepsi Anda pribadi yang punya logika hukum dan Oh, jelas ini. Lah, Logika itu saya mau nanya, masyarakat saya mau aja bilangin jelas ya. lah. Baca Di aja deh. UTS Sydney itu kan Gibran melakukan pendidikan ya. Bawa Emang baiknya ijazah. Gibran aja yang diundang ke sini. Dengar Dia dulu. Hanya kursus. Pernah nggak ke sana? Saya belum pernah nggak ke sana, tapi datanya ya sudah. ada. Kalau belum pernah ke sana ya Loh. sudah. Ijazah Mas Gibran Raka Buming yang dipersoalkan itu ijazah SMA-nya. Sedangkan Mas Gibran Raka Buming mendaftarkan sebagai calon wakil presiden itu menggunakan ijazah terakhir yaitu ijazah sarjana. Nah, logikanya ini pakai logika paling sederhana. Lagi-lagi pakai logika yang paling mudah. Kira-kira bisa ndak seseorang itu yang tidak mempunyai ijazah SMA, kemudian dia mendaftarkan sebagai mahasiswa di perguruan tinggi. Ini untuk teman-teman yang pernah kuliah. Saya nggak pernah kuliah ya, nggak tahu. Untuk teman-teman yang pernah kuliah, kira-kira bisa ndak orang yang tidak punya ijazah SMA, kemudian dia mendaftarkan sebagai mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Begitu ya, matur nuwun. Halo Lor, ijazah Pak Wapres digugat sama Pak Subhan 125 triliun. Lah, muri ijazah gugatannya nganti 120 triliun. Angker cara wong bodoh daripada kehilangan duit 120 triliun, mending tak tuduhna ijazah. Saya tunjukkan. Ki lho ijazahku asli sekolah nang kene iku kan gampang ora kehilangan duit. Angger aku. Gampang iki lho maksudnya, sebetulnya kan perkara sing gampang, tinggal tuduhna bae ijazah Pak Wapres, ora usah angel-angel. Maksudnya kuwi dadi ndang selesai, men ora dadi polemik, saranku tapi. Ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Kalau yang nafasnya panjang itu nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Komisi Pemilihan Umum RI digugat secara perdata oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden yang dahulu tidak terpenuhi. Subhan selaku penggugat meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan bahwa Wapres Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum atau PMH. Subhan juga meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai wakil presiden tidak sah. Gibran dan KPU juga dituntut untuk membayar uang ganti rugi senilai 125 triliun kepada negara. Penggugat berjanji akan menyetorkan uang tersebut ke kas negara apabila gugatannya dikabulkan. Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata adalah perbuatan yang melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum atau PMH apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut. 1. Perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum. 2. Harus ada kesalahan. 3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Dan keempat, adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Hari ini ada satu berita yang sangat unik dan menarik karena Gibran tiba-tiba digugat 125 triliun rupiah karena dianggap menjadi wakil presiden yang tidak sah karena tidak memiliki ijazah SMA. Penggugat ini kayaknya terlalu kreatif gitu ya, karena ya baru sekarang menyadari padahal Pilpres kan sudah
sudah tahun lalu, tapi bagaimanapun gugatan ini sudah terlanjur diterima gitu, dan Gibran memang tidak pernah memiliki ijazah SMA di Indonesia yang sesuai dengan hukum Republik Indonesia, karena Gibran dulunya itu sekolah di Orchard Park Secondary School di Singapura pada tahun 2002 dan 2004, dan UTS Insett Sydney di Australia pada tahun 2004 dan 2007. Jadi memang secara aturan gitu, secara faktanya memang tidak pernah sekolah SMA di Indonesia, tapi SMA-nya itu setara di luar negeri. Dan ya ini menjadi sebuah berita yang unik karena tuntutan ini atau gugatan ini diterima dan akan disidangkan dalam beberapa hari ke depan dengan satu bahasan yang sangat tidak masuk akal sebenarnya gitu, karena ini kan Pilpres sudah selesai hampir setahun yang lalu gitu, baru digugat sekarang. Itu bagaimanapun dua pendidikan yang dianggap setara dengan SMA oleh pihak KPU, oleh pihak yang menerima Gibran sebagai cawapres waktu itu, ini bagaimanapun juga digugat sama penggugat, yakni terkait kelalaian karena menerima calon yang tidak memenuhi syarat dan aturan yang sesuai dengan hukum di Indonesia katanya. Dan yang membuat ini menjadi menarik karena gugatan ini itu dilayangkan atau dikirimkan pada tanggal 29 Agustus hari Jumat lalu. Jadi gugatan ini itu dimasukkan ketika Jakarta dan di berbagai kota terjadi aksi demonstrasi besar-besaran dan pembakaran di mana-mana. Ketika kemarahan masyarakat memuncak, ada orang yang menyampaikan kemarahannya dengan menggugat Gibran secara perdata. Ini menarik gitu. Ada orang marah melakukan demo, ada orang marah menyerang polisi, ini ada orang marah menyerang Gibran. Jadi ya ini menjadi satu tanda tanya besar sebenarnya ini mengarah kemana gitu, karena kalau kita mau bicara soal pencalonan Gibran sebagai wapres kan sudah lama gitu. Ya kita tidak menutup mata bahwa memang ada banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran, oleh Jokowi di Pilpres 2024 lalu. Iya gitu, tapi tuntutan ini hitungannya baru. Hitungannya baru. Kalau selama ini kan kita membahas soal bagaimana undang-undang diubah di MK dan kemudian ketua MK-nya divonis bersalah karena meloloskan perubahan undang-undang itu yang kemudian membuat Gibran bisa menjadi cawapres waktu itu. Dan itu sudah divonis bersalah. Ini muncul satu tuntutan, muncul satu gugatan lagi yang pada intinya ini Gibran tetap dianggap salah gitu. Pokoknya Gibran itu banyak kesalahannya dan memang gitu kan. Ya bagi orang-orang yang kemudian bertanya kenapa kok ini nyerang Gibran, kenapa ini menyalahkan Gibran, kenapa nggak move on dari Pilpres 2024 lalu, saya berpikir juga seperti itu gitu. Kenapa tuntutan atau gugatan ini muncul terus-menerus dan itu ya mengganggu Gibran sekali, mulai dari pemakzulan yang diusulkan oleh Forum Purnawirawan TNI. Kalau bukan istilah pemakzulan, Forum Purnawirawan TNI ini mengusulkan agar ada pergantian terhadap wapres yang dianggap tidak kompeten, tidak mampu untuk menangani masalah bangsa, dan itu ya juga terlihat secara jelas di depan mata kita dalam beberapa hari terakhir ini. Memang Gibran tidak punya kemampuan itu semua. Dan memang terlihat negatif atau bermasalah, sehingga ketika misalkan diajak terlibat dalam untuk merumuskan masalah-masalah yang terjadi di dalam negeri, ya itu akan berdampak negatif kepada Presiden Prabowo itu sendiri. Makanya kemarin ketika Presiden Prabowo bertemu dengan pimpinan partai, ya itu tidak melibatkan Gibran gitu. Jadi memang banyak sekali masalah yang yang membebani Gibran sebagai wakil presiden hari ini, dan sebenarnya itu bukan karena kita tidak move on dari hasil Pilpres 2024 lalu, karena kalau soal Pilpres ya sudah selesai. Sekarang itu kalau kita lihat orang-orang mendukung Presiden Prabowo Subianto, semua orang termasuk penggugat ini kayaknya dia juga nggak ada masalah tuh dengan Presiden Prabowo. Forum Purnawirawan TNI juga tidak mempermasalahkan Presiden Prabowo, yang digugat hanya Gibrannya saja, karena Gibran maju sebagai cawapres waktu itu tidak sesuai dengan syarat undang-undang, karena undang-undang yang mensyaratkan usia 40 tahun sementara Gibran tidak cukup waktu itu kemudian diubah oleh MK, yang ketua MK-nya adalah pamannya Gibran. Itu adalah bagian dari satu fakta sejarah yang tidak
terbantahkan sampai sekarang. Jadi ya itulah akar permasalahan dari kemarahan orang-orang, bukan karena tidak terima hasil Pilpres, tapi mereka tidak terima dengan kehadiran Gibran. Mereka tidak terima gitu. Mereka mendukung Presiden Prabowo. Mereka ya sepakat atau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden. Tapi kepada Gibran, ini masih menjadi pertanyaan. Di masa-masa kampanye dulu, memang mungkin para pendukung Pak Prabowo tidak terlalu mempermasalahkan Gibran. Karena dalam proses kampanye, pokoknya menang dulu deh. Siapapun yang ikut terlibat, pokoknya menang dulu. Gimana caranya, terserah, pokoknya menang gitu kan. Tapi sekarang, orang-orang kemudian mulai mempertanyakan, mulai menghitung, mulai menilai apakah Gibran ini pantas untuk sebagai wakil presiden. Dan ya memang terlihat tidak pantas sama sekali. Jadi masalahnya bukan soal tidak move on dari hasil Pilpres, tapi orang-orang ternyata tidak bisa memaafkan langkah-langkah yang diambil oleh Jokowi dan Gibran di Pilpres 2024 lalu. Mereka mendukung Prabowo, mereka hanya tidak mendukung Gibran saja. Makanya yang dipermasalahkan, yang diusik, yang mau dimakzulkan adalah Gibran gitu. Jadi itulah faktanya. Nah, kalau sekarang kemudian orang ditunjukkan bahwa Gibran memang ya gak punya kemampuan, dan kemudian kalau diajak untuk terlibat dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada di Indonesia itu justru akan berdampak negatif kepada Presiden Prabowo Subianto, gak bisa menjawab wartawan, gak bisa handle, atau kadang ketika ditanya wartawan ngeblank gitu kan. Itu semakin meyakinkan orang-orang bahwa emang gak pantas Gibran gitu. Orang-orang yang selama ini mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024 lalu, saya lihat udah banyak tuh yang kemudian menyesal karena mendukung Prabowo Gibran. Bukan Prabowo-nya, tapi karena ada Gibrannya. Jadi tuntutan atau gugatan yang dilayangkan kepada Gibran karena dianggap tidak punya ijazah yang sesuai dengan aturan hukum Republik Indonesia, itu bagi saya bukan karena gak move on, tapi hanya sebagai jalur hukum saja gitu. Alasan utama di balik ini semua, yang mereka marah, gak suka dengan Gibran, itu aja. Mereka gak terima dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi, mengubah undang-undang lewat MK, lewat pamannya Gibran, itu faktanya. Tapi mau mempermasalahkan cerita itu sudah terlalu lama terjadi. Maka sekarang dimunculkanlah masalah-masalah baru yang ada celah-celah hukumnya yang kemudian membuat orang mengajukan gugatan. Jadi soal jalur hukum kenapa Gibran dipermasalahkan dari sisi ijazah SMA-nya, ya itu cuma alasan saja gitu. Aslinya sih sudah ada sejak lama bahwa mereka tidak pernah setuju dan merasa Gibran tidak pantas untuk memimpin atau menjadi wakil presiden di Indonesia hari ini. Ada kecemburuan sosial yang sangat besar sekali di kalangan masyarakat, ya ketika Gibran dengan mudahnya, tanpa pengalaman, tanpa background politik, kemudian tiba-tiba menjadi wakil presiden Indonesia. Itu yang tidak bisa diterima oleh banyak orang, karena itu menjadi satu sejarah catatan buruk demokrasi di Indonesia, di mana wakil presiden kualitasnya dipertanyakan. Kalau dibandingkan dengan Kiai Ma'ruf Amin, dengan Yusuf Kala, dengan Pak Budiono, kan jomplang sekali. Itu yang nggak diterima oleh masyarakat, sehingga muncullah gugatan, muncullah usulan pemakzulan, dan setelah ini entah akan ada apa lagi. Jadi ya bagi saya sampai 2029 nanti kalau Presiden Prabowo tetap dengan Gibran, ya untuk alasan apapun Presiden Prabowo akan terus-terusan terbebani oleh Gibran gitu. Karena ya dia orang menganggapnya anak haram konstitusi. Jadi dianggap ya nggak perlu ada di Republik ini. Jadi ya untuk kegiatan, untuk penugasan itu tidak akan bisa diberikan kepada Gibran oleh Presiden. Makanya ya dalam beberapa kesempatan Presiden Prabowo lebih sering menunjuk AHY. Karena ya kalau Gibran yang ditunjuk emang sulit untuk diterima gitu. Nah, ini kan menjadi sebuah beban yang pilihannya menjadi dua. Apakah Presiden Prabowo ya siap untuk terus dibebani oleh Gibran, atau segera diputuskan, dihilangkan atau diganti, atau ya tidak perlu ada wakil presiden sehingga Presiden Prabowo bisa berkuasa secara penuh dan kemudian setelah itu bisa bebas
sendiri untuk menentukan sikap tanpa perlu lagi terbebani oleh masalah masa lalu Gibran. Jadi ya itulah yang kemudian membuat orang sampai sekarang itu masih terus mencari cara, mencari kesempatan untuk memakzulkan atau mempermasalahkan Gibran. Pilihannya ada di Presiden Prabowo sendiri. Apakah mau terus dibebani atau ya mau menghentikannya. Kalau dari sisi tujuan supaya ini stabil, supaya ekonomi, supaya politik tidak terlalu tergoncang dan sebagainya, ya mungkin Presiden Prabowo terus bersama Gibran setidaknya sampai 2029, tapi tidak ada tugas yang akan diberikan kepada Gibran. Tapi kalau mau cepat melakukan sebuah perubahan, ya maka memang harus segera diputuskan, dihilangkan, entah diganti oleh orang lain sesuai dengan diskusi dalam ruang koalisi merah putih, atau ya nggak perlu wakil presiden. Jadi apa yang terjadi dan apa yang digugat kepada Gibran terkait tidak punya ijazah SMA yang sesuai dengan hukum Republik Indonesia, pada akhirnya itu hanya sebuah jalur hukum saja, sebuah alasan hukum saja. Ke depan, kalau misalkan terjadi lagi atau ada lagi kesalahan yang dilakukan oleh Gibran, misalkan ada gratifikasi, korupsi dan sebagainya, itu akan menjadi sebuah kepastian bahwa Gibran akan diganti dalam hitungan hari.